Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit senja di luar jendela kaca raksasa itu melukiskan gradasi warna jingga dan ungu. Pemandangan yang biasanya menenangkan hati Arina setelah seharian berkutat dengan angka dan strategi bisnis. Dari lantai 20 gedung perkantorannya, kota di bawah sana tampak seperti hamparan permata yang mulai berkelip. Arina menandatangani dokumen terakhir di mejanya, sebuah kontrak bernilai miliaran yang akan semakin mengukuhkan posisi perusahaannya sebagai pemimpin pasar. Ia adalah definisi wanita sukses, cerdas, tegas, dan dihormati. Namun, setiap kali jam menunjukkan pukul 5 sore, topeng CEO itu ia tanggalkan, berganti dengan peran yang paling ia cintai sekaligus paling menguras energinya, yaitu menjadi seorang istri dan menantu. Ia tersenyum tipis, membayangkan wajah Bayu, suaminya. Pagi tadi, ia baru saja memberikan kejutan sebuah sedan sport keluaran terbaru sebagai hadiah ulang tahun. Bayu melompat kegirangan seperti anak kecil, memeluknya erat. Momen seperti itulah yang membuat semua kerja kerasnya terasa sepadan. Baginya, kebahagiaan Bayu adalah segalanya. Perjalanan pulangnya membelah kemacetan kota. Mobil mewah yang ia kendarai melaju mulus, kabinnya senyap, kontras dengan riuh pikirannya. Ia memikirkan acara keluarga besar yang akan diadakan di rumah mereka besok malam. Semua persiapan sudah ia atur dengan sempurna, mulai dari catering terbaik hingga dekorasi yang elegan. Ia ingin semua orang melihat betapa bahagianya keluarga kecil mereka, betapa ia berhasil menjadi istri yang baik bagi Bayu sekaligus menantu yang berbakti bagi Ibu Ratna. Sesampainya di gerbang rumah megah mereka, seorang satpam membukakan pintu dengan hormat. Rumah itu berdiri kokoh di atas tanah seluas 1000 meter persegi, sebuah istana modern yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri jauh sebelum ia menikah. Namun, di hadapan keluarga Bayu, ia selalu mengatakan ini adalah rumah kita, usaha bersama, demi menjaga harga diri suaminya. Arina melangkah masuk. Suasana rumah terasa sepi. Ia menemukan Bayu sedang asyik di ruang keluarga, duduk di sofa kulit mahal sambil memegang konsol permainan, matanya terpaku pada layar televisi berukuran 80 inci. Suara tembakan dan ledakan dari permainan video memenuhi ruangan. Bayu bahkan tidak menoleh saat Arina mengucapkan salam. Arina menghela napas pelan, berusaha memaklumi. Ia meletakkan tas kerjanya dan menghampiri suaminya, mengecup pipinya sekilas. Seru sekali mainnya, sayang, sapanya lembut. Bayu hanya bergumam, tangannya masih lincah menekan tombol. Mobil barunya sudah kamu coba keliling kompleks? Tanya Arina lagi, mencoba mencari celah perhatian. Sudah tadi. Enak tarikannya, jawab Bayu singkat, matanya tidak bergeser sedikit pun dari layar. Tidak ada ucapan terima kasih lagi, tidak ada pelukan hangat seperti tadi pagi. Antusiasmenya rupanya hanya bertahan sesaat. Hati Arina sedikit riris, namun ia segera menepis perasaan itu. Mungkin Bayu hanya lelah. Ibu tadi kesini, kata Bayu di sela-sela permainannya. Arina langsung menegakkan tubuhnya. Oh ya? Ibu sendirian? Kenapa tidak meneleponku dulu? Tanyanya. Katanya ada perlu sebentar. Tadi aku kasih uang buat arisan katanya. Sekalian buat tambahan belanja besok, jawab Bayu enteng. Dahi Arina berkerut. Rasanya baru 3 hari yang lalu, ia memberikan uang belanja bulanan yang lebih dari cukup untuk Ibu Ratna. Dan arisan? Setahunnya jadwal arisan ibu mertuanya masih minggu depan. Kamu kasih berapa? Tanya Arina hati-hati. Tidak banyak. Cuma 5 juta. Kasihan ibu, katanya lagi banyak kebutuhan. Balas Bayu, akhirnya menghentikan permainannya dan menatap Arina. Tatapannya seolah berkata, jangan permasalahkan hal sekecil ini. Arina hanya bisa tersenyum tipis. 5 juta mungkin kecil bagi mereka, tapi frekuensinya yang terlalu sering membuatnya sedikit khawatir. Namun, demi menghindari perdebatan, ia memilih mengangguk. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti aku siapkan lagi amplop untuk ibu besok. Sebagai uang saku, ujarnya. Wajah Bayu langsung cerah. Nah, begitu dong, sayang. Kamu memang istri terbaik. Ia menarik Arina ke dalam pelukannya. Pelukan yang terasa hampa, seolah hanya sebuah formalitas setelah keinginannya dipenuhi. Malam itu, saat Arina sedang memeriksa daftar persiapan terakhir untuk acara besok di ruang kerjanya, ia melihat Ibu Ratna datang kembali. Rupanya ada barangnya yang tertinggal. Arina menyapanya ramah dan menawarinya makan malam. Namun mertuanya itu menolak dengan halus, berkata ia hanya sebentar. Ibu Ratna kemudian masuk ke kamar mandi tamu. Sambil menunggu, Arina melanjutkan pekerjaannya.
Samar-samar ia mendengar suara Ibu Ratna berbicara di telepon dari dalam kamar mandi yang pintunya tidak tertutup rapat. Awalnya Arina tidak peduli, menganggapnya privasi sang mertua. Namun, beberapa potong kalimat yang tertangkap telinganya membuatnya berhenti mengetik. Suara Ibu Ratna terdengar berbeda, bukan nada manis yang biasa ia tunjukkan, melainkan nada sinis dan penuh perhitungan. Semuanya sudah siap. Foto-fotonya sudah di tangan orangku. Saksinya juga sudah setuju, bisik Ibu Ratna di telepon. Arina membeku. Foto apa? Saksi apa? Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia salah dengar, atau itu urusan lain yang tak ada hubungannya dengan dia. Namun, kalimat berikutnya yang ia dengar menghancurkan semua penyangkalan dirinya. Tenang saja, sebentar lagi semuanya akan jadi milik kita. Aku sudah siapkan kejutan besar untuknya di acara keluarga besok. Anak manja itu harus tahu tempatnya. Setelah besok, Bayu akan sepenuhnya di pihak kita, dan semua harta ini akan jatuh ke tangan kita. Dia akan diusir seperti anjing kurap. Suara tawa pelan yang licik menyusul setelahnya, membuat darah Arina serasa berhenti mengalir. Ponsel yang ada di genggamannya nyaris terjatuh. Dunia Arina yang terasa sempurna dalam sekejap retak, menunjukkan kebusukan yang tersembunyi di baliknya. Kejutan besar apa yang menantinya besok? Arina tidak bisa tidur semalaman. Kalimat-kalimat Ibu Ratna terus terngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Harta ini akan jatuh ke tangan kita. Dia akan diusir seperti anjing kurap. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau. Siapa yang mertuanya maksud dengan dia? Hatinya menolak untuk percaya bahwa orang yang dimaksud adalah dirinya, wanita yang selama ini membiayai hidup mereka, yang memberikan segalanya tanpa pamrih. Namun, logika dan instingnya berkata lain. Pagi itu, ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Kantung matanya menghitam, wajahnya pucat. Ia mencoba tersenyum, tetapi yang keluar hanyalah sebuah ringisan getir. Ia harus bersikap normal hari ini. Ia tidak boleh menunjukkan kepanikannya, setidaknya sampai ia tahu apa rencana busuk yang sedang disusun mertuanya. Ia harus kuat. Saat sarapan, suasana terasa aneh. Bayu tampak lebih diam dari biasanya, sesekali melirik Arina dengan tatapan yang sulit diartikan. Arina mencoba membuka percakapan ringan tentang persiapan acara malam ini, tetapi Bayu hanya menjawab sekenanya. Kecurigaan Arina semakin menjadi. Apakah Bayu terlibat dalam rencana ibunya? Apakah suaminya, pria yang ia cintai dan percayai sepenuh hati, juga bersekongkol untuk menghancurkannya? Pikiran itu begitu menyakitkan hingga membuatnya mual. Ia memutuskan untuk menguji suaminya. Sayang, aku perhatikan akhir-akhir ini pengeluaranmu besar sekali. Uang di dompetmu cepat habis. Apa ada sesuatu yang kamu butuhkan? Mungkin ada proyek atau investasi yang tidak aku ketahui? Pancing Arina dengan nada selembut mungkin. Reaksi Bayu di luar dugaan. Ia langsung defensif. Kenapa? Kamu mulai menghitung setiap sen yang aku pakai? Uang itu juga untuk keperluan rumah, untuk ibu. Apa salahnya aku membantu ibuku sendiri? Dia yang melahirkanku, sergah Bayu dengan nada tinggi. Arina terkejut. Aku tidak bermaksud begitu, Bayu. Aku hanya bertanya. Wajarkan sebagai istri aku ingin tahu. Balasnya, mencoba menahan suaranya agar tidak bergetar. Sudahlah. Jangan mulai merusak suasana. Aku pusing dengar kamu mengeluh soal uang terus. Kamu pikir aku tidak stres mengurus bisnis? Padahal kamu tahu sendiri, bisnis itu juga milikmu. Bayu bangkit dari meja makan, meninggalkan sarapannya yang belum habis dan membanting pintu kamar. Arina termangu di meja makan. Hatinya hancur. Bayu tidak pernah sekasar ini sebelumnya. Dan bagian terburuknya adalah, Bayu menyebut, bisnis itu juga milikmu. Padahal kenyataannya bisnis itu 100% milik Arina. Bayu hanya ia tempatkan sebagai direktur agar suaminya memiliki kegiatan dan harga diri. Selama ini, Bayu tidak pernah benar-benar bekerja keras. Semua keputusan besar, semua lobi klien penting, Arina yang melakukannya dari balik layar. Bayu hanya datang ke kantor, duduk di ruangan mewah, dan menerima laporan. Tuduhan Bayu bahwa ia stres mengurus bisnis terasa seperti sebuah lelucon pahit. Air mata akhirnya menetes di pipi Arina. Keraguan yang kemarin hanya sebuah benih, kini mulai tumbuh menjadi pohon kecurigaan yang akarnya mencengkeram erat hatinya. Ia harus mencari bukti. Ia tidak bisa terus-menerus buta dan tuli. Teringat akan beberapa barang berharga dan sejumlah besar uang tunai dalam mata uang asing yang ia simpan di brankas kecil di dalam ruang kerjanya di rumah, sebuah ide terlintas di benaknya. Hanya ada 3 orang yang tahu kombinasi brankas itu. Dirinya, Bayu, dan Ibu Ratna.
Ia memberikan kombinasi itu atas dasar kepercayaan. Sebuah kepercayaan yang kini ia sesali. Dengan langkah gontai, Arina menuju ruang kerjanya. Jantungnya berdebar kencang saat tangannya memutar kenop kombinasi. Klik. Pintu brankas terbuka. Ia memeriksa tumpukan uang dolar dan euro di dalamnya. Dahinya berkerut. Rasanya tumpukan itu sedikit berkurang. Ia tidak yakin 100% karena tidak pernah menghitungnya secara rinci, hanya perkiraan kasar. Tapi intuisinya mengatakan ada yang salah. Ia kemudian memeriksa laci mejanya, tempat ia biasa menyimpan uang tunai rupiah untuk keperluan mendadak. Benar saja, dari 10 gepok uang 100 ribuan yang ia siapkan seminggu lalu, kini hanya tersisa 8. 20 juta rupiah telah raib. Dan ia yakin bukan ia yang mengambilnya. Saat itulah Arina membuat sebuah keputusan yang berat. Ia merasa seperti seorang pengkhianat, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melindungi dirinya sendiri. Ia membuka laptopnya dan memesan sebuah kamera CCTV tersembunyi berukuran sangat kecil secara online, dengan layanan pengiriman instan. Sambil menunggu barang itu datang, ia mengatur ulang isi laci dan brankasnya, membuatnya tampak seperti sedia kala. Pikirannya bekerja cepat. Ia harus memasang kamera itu sebelum para petugas catering dan dekorasi datang, untuk persiapan acara malam ini. 1 jam kemudian, kurir tiba. Arina menerima paket kecil itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia membaca buku petunjuknya dengan teliti. Kameranya begitu kecil, tidak lebih besar dari kancing baju, dan bisa terhubung langsung ke ponselnya. Ia menemukan tempat yang sempurna untuk menyembunyikannya. Di dalam sebuah hiasan meja berbentuk bola kristal yang memiliki celah kecil, mengarah langsung ke meja kerja dan brankasnya. Dengan hati-hati, ia memasang kamera itu. Saat mengaktifkannya dan melihat tampilan ruang kerjanya muncul di layar ponselnya dengan begitu jernih, Arina merasakan campuran antara lega dan sedih. Lega karena ia selangkah lebih dekat pada kebenaran, dan sedih karena ia harus melakukan hal ini di dalam rumahnya sendiri, kepada keluarganya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat raman baginya, kini terasa seperti medan perang yang penuh ranjau. Ia tidak tahu monster seperti apa yang akan terekam oleh lensa kecil kamera itu. Tapi apapun itu, ia siap untuk menghadapinya. Pukul 6 petang, rumah Arina telah bertransformasi. Wangi bunga lili dan mawar segar menguar lembut di udara, berpadu dengan aroma sedap dari aneka masakan yang disiapkan oleh tim catering ternama. Lampu-lampu kristal di langit-langit tinggi membiaskan cahaya keemasan, membuat seluruh ruangan berkilauan laksana istana dalam dongeng. Para pelayan berseragam rapi bergerak tanpa suara, memastikan setiap detail sempurna. Arina berdiri di puncak tangga, menatap pemandangan di bawahnya dengan perasaan hampa. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang elegan, rambutnya disanggul modern, dan riasan wajahnya tanpa celah. Ia adalah potret nyonya rumah yang anggun dan berkuasa. Namun di dalam, jiwanya bergejolak hebat. Setiap senyum yang ia pasang terasa seperti topeng timah yang berat. Sesekali, tangannya tanpa sadar merogoh ponsel di dalam sakunya, membuka aplikasi CCTV tersembunyi. Layar kecil itu hanya menampilkan ruang kerjanya yang kosong dan senyap. Belum ada apa-apa. Mungkin ketakutannya berlebihan. Mungkin ia salah mengartikan percakapan telepon itu. Harapan kecil itu berkedip-kedip di hatinya, sebuah pelita rapuh di tengah badai. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Mereka adalah keluarga besar Bayu, paman, bibi, dan sepupu-sepupunya. Arina menyambut mereka semua di pintu utama, berdampingan dengan Bayu. Ia memasang senyum terbaiknya, menerima pujian yang terasa hambar di telinganya. "Wah, Arina, rumahmu makin megah saja," seru seorang bibi sambil matanya berkeliling dengan tatapan iri. "Pesta ini luar biasa, kamu memang menantu idaman," timpal yang lain. Arina hanya membalas dengan ucapan terima kasih yang sopan, sementara Bayu, suaminya, berdiri di sampingnya dengan dada membusung. Ia menerima semua pujian itu seolah-olah semua ini adalah hasil kerja kerasnya. Ia menceritakan tentang proyek-proyek barunya dan kesuksesan bisnisnya, sebuah narasi fiksi yang sudah sering Arina dengar. Arina membiarkannya, memilih untuk diam demi menjaga fasad kebahagiaan mereka. Ibu Ratna menjadi bintang malam itu. Ia mengenakan gamis mewah bertabur payet yang Arina belikan minggu lalu. Ia berkeliling di antara para tamu, menggandeng lengan Arina dengan mesra, dan tidak henti-hentinya memuji menantunya. "Lihatlah menantuku ini, sudah cantik, pintar cari uang, baik hati pula. Saya ini mertua paling beruntung di dunia," katanya pada kerumunan sepupu Bayu. Pujian itu terdengar begitu manis. Namun di telinga Arina, setiap kata terasa seperti tetesan racun. Ia bisa merasakan kepalsuan dalam setiap pelukan dan senyuman mertuanya.
Di tengah keramaian, mata Arina menangkap sebuah pemandangan ganjil. Ibu Ratna terlihat berbicara pelan dengan seorang pria parubaya berwajah licin yang tidak ia kenali. Ia bukan bagian dari keluarga. Setelah beberapa saat, Arina melihat mertuanya itu mengangguk tipis ke arah pria tersebut, sebuah isyarat penuh makna. Pria itu kemudian balas mengangguk dan mengambil tempat duduk di salah satu meja, membaur dengan tamu lain. Jantung Arina kembali berdebar kencang. Siapa pria itu? Mengapa tatapan mereka terasa seperti sebuah konspirasi? Acara makan malam pun dimulai. Meja prasmanan panjang menyajikan hidangan-hidangan mewah yang menggugah selera. Suara tawa dan denting sendok garpu mengisi ruang makan yang luas. Arina duduk di meja utama, di antara Bayu dan Ibu Ratna. Untuk sesaat, ia mencoba menikmati suasana. Ia melihat para keponakan Bayu berlarian gembira, melihat para orang tua saling bercerita. Mungkin, sekali lagi mungkin, ia hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin semua kecurigaannya hanyalah paranoia seorang istri yang kelelahan bekerja. Ia mengambil segelas air putih, mencoba menenangkan dirinya. Ia melirik Bayu, yang sedang lahap menyantap makanannya. Ia melirik Ibu Ratna, yang tersenyum manis padanya. Semuanya tampak normal. Mungkin badai itu memang tidak akan datang. Namun, harapannya pupus seketika. Tepat ketika hidangan penutup mulai disajikan, Ibu Ratna tiba-tiba berdiri. Gerakannya begitu teatrikal, seolah sudah dilatih berkali-kali. Ia mengambil sebuah sendok, lalu mengetukkannya pelan ke gelas kristal di hadapannya. Ting ting ting. Suara nyaring itu berhasil memotong semua percakapan. Seketika, suasana yang tadinya riuh rendah menjadi hening. 100 pasang mata kini tertuju pada Ibu Ratna, yang berdiri tegak dengan ekspresi wajah yang dibuat sesedih mungkin. Bayu menatap ibunya dengan bingung. Arina menahan napas, tubuhnya menegang. Ia tahu, inilah saatnya. Inilah kejutan yang telah disiapkan untuknya. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam, mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, memastikan ia menjadi pusat perhatian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih sudah datang ke acara keluarga ini, mulainya dengan suara bergetar. Malam ini, dengan berat hati, saya harus menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang selama ini saya coba tutupi demi menjaga nama baik keluarga. Tapi saya tidak sanggup lagi. Ini menyangkut masa depan anak saya satu-satunya, Bayu. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Matanya kemudian melirik tajam ke arah Arina yang duduk membeku. Ada sesuatu yang penting yang harus kalian semua tahu, tentang aib di keluarga ini. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan itu. Udara yang tadinya hangat kini terasa dingin dan menusuk. Semua orang menahan napas, menunggu kelanjutan drama yang disajikan oleh Ibu Ratna. Wanita parubaya itu kini memasang wajah seorang martir, seolah memikul beban terberat di dunia. Ia menatap putranya, Bayu, dengan tatapan penuh kasih sayang yang dibuat-buat, sebelum akhirnya mengarahkan pandangan penuh kekecewaan pada Arina. Arina balas menatapnya, rahangnya mengeras. Ia tidak akan menunjukkan rasa takut. Tidak di depan para serigala ini. Saya sangat menyayangi menantu saya. Arina, lanjut Ibu Ratna, suaranya kini bergetar seolah menahan isak tangis. Saya selalu menganggapnya seperti putri saya sendiri. Saya bangga padanya, pada semua pencapaiannya. Tapi, sebagai seorang ibu, hati saya hancur melihat putra saya sendiri dikhianati di belakang punggungnya. Air mata palsu mulai mengalir di pipinya yang keriput. Beberapa bibi di meja lain mulai berbisik-bisik, tatapan mereka berubah dari penasaran menjadi penuh selidik ke arah Arina. Apa maksud ibu? Potong Bayu, suaranya terdengar bingung dan cemas. Ibu Ratna menggelengkan kepalanya dengan gerakan lambat yang dramatis. Sabar, nak, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Ia kemudian merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Gerakannya sengaja diperlambat untuk membangun ketegangan. Dengan sekali sentak, ia mengeluarkan isinya dan melemparkannya ke tengah meja, menyebarkannya seperti kartu remi. Braak! Beberapa lembar foto mengkilap mendarat di depan piring-piring para tamu. Semua orang yang berada di meja utama sontak mencondongkan tubuh untuk melihat. Arina pun menunduk, dan dunianya seakan berhenti berputar. Di atas meja, terpampang beberapa foto dirinya. Di foto pertama, ia sedang duduk berhadapan dengan seorang pria di lobi sebuah hotel, tertawa. Foto kedua diambil dari sudut yang berbeda, membuatnya tampak sangat dekat dengan pria itu, seolah sedang berbisik mesra. Dan yang paling parah, foto ketiga, yang jelas-jelas merupakan hasil rekayasa murahan, menunjukkan tangan pria itu berada di bahunya dengan sangat intim,
sementara latar belakangnya dibuat lebih remang. "Siapa pria ini, Arina?" desis Bayu, suaranya rendah dan mengancam. Arina mengenali pria itu. Dia adalah Tuan Tanaka, klien penting sekaligus rekan bisnisnya dari Singapura. Pertemuan itu terjadi 2 minggu lalu di lobi hotel, sebuah pertemuan bisnis yang terbuka dan dihadiri oleh asistennya. "Tapi bagaimana foto ini bisa?" "Bayu, dengarkan aku," Arina mencoba menjelaskan, suaranya sedikit bergetar karena syok. "Dia Tuan Tanaka, klien kita. Pertemuan itu murni bisnis. Asistenku juga ada di sana. Foto-foto ini..." "Bisnis? Bisnis sampai tertawa mesra seperti itu? Bisnis sampai harus bersentuhan seperti itu di hotel?" potong Ibu Ratna dengan suara melengking. "Jangan mengelak kamu, Arina. Ibu sudah tahu semuanya." Arina menatap mertuanya dengan nanar. Kebencian di mata wanita itu begitu nyata, begitu pekat. "Ini semua fitnah. Foto ini direkayasa," seru Arina, suaranya meninggi. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, mencari secercah kepercayaan, namun yang ia temukan hanyalah tatapan penuh penghakiman. "Fitnah katamu?" cibir Ibu Ratna dengan senyum kemenangan. "Aku tidak akan bicara tanpa bukti yang lebih kuat. Aku punya saksi mata." Ia kemudian memberi isyarat dengan matanya. Pria asing berwajah licin yang tadi Arina lihat berbicara dengannya, kini berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju padanya. Saya kebetulan berada di hotel yang sama saat itu," ujar pria itu dengan suara yang dibuat ragu-ragu. "Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Ibu Arina masuk ke dalam lift menuju kamar hotel bersama pria asing itu. Mereka terlihat sangat mesra." Kebohongan itu begitu lancar, begitu meyakinkan. Arina ternganga, tak percaya ada orang yang bisa berbohong sekeji ini. "Anda bohong. Saya tidak pernah melakukannya." "Siapa Anda?" teriak Arina. Tapi suaranya tenggelam dalam gumaman para tamu yang kini yakin ia bersalah. Badai fitnah itu telah berhasil menghantamnya dari segala penjuru, membuatnya terisolasi dan tak berdaya. Ia menoleh pada satu-satunya orang yang seharusnya menjadi pembelanya, pelindungnya, suaminya. "Bayu, tolong, percaya padaku," pintanya dengan suara lirih, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Lihat aku, Bayu. Aku istrimu. Kamu lebih mengenalku daripada mereka semua. Ini semua jebakan." Bayu tidak menatapnya. Matanya terpaku pada selembar foto rekayasa di atas meja. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Cemburu, rasa tidak aman, dan harga dirinya yang rapuh, semua diaduk menjadi satu oleh racun yang disebar ibunya. Ia adalah bom waktu yang siap meledak. Ia mengambil foto itu, meremasnya di tangannya, lalu menatap Arina dengan mata menyala-nyala penuh kebencian. Sebuah tatapan yang belum pernah Arina lihat sebelumnya. Tatapan dari orang asing. "Selama ini aku percaya padamu. Aku membelamu di depan semua orang yang bilang kamu terlalu dominan," desisnya, suaranya bergetar karena amarah. "Aku bahkan tidak peduli orang bilang aku hidup dari uangmu. Tapi ini balasanmu? Kamu menjual harga diriku dengan tidur bersama pria lain?" Suara Bayu meninggi hingga menjadi teriakan. "Jadi ini kelakuanmu di belakangku? Hah? Pelacur." Kata terakhir itu diucapkannya dengan penuh penekanan, sebuah vonis mati yang ia jatuhkan pada pernikahan mereka di hadapan semua orang. Hati Arina hancur berkeping-keping. Bukan karena fitnah keji mertuanya, bukan karena tatapan menghakimi para kerabat, tapi karena suaminya sendiri yang telah menghunus belati dan menikamnya tepat di jantung. Kata pelacur itu menggema di seluruh ruangan, memantul dari dinding-dinding marmer dan langit-langit yang tinggi sebelum akhirnya menghujam tepat di jantung Arina. Waktu seolah berhenti. Suara sendok yang jatuh ke lantai terdengar seperti lonceng kematian. Seluruh tamu, bahkan yang paling nyinyir sekalipun, kini menatap dengan ngeri. Ini bukan lagi sekadar gosip keluarga, ini adalah sebuah eksekusi publik. Arina terpaku di kursinya. Rasa sakit yang ia rasakan jauh melampaui amarah atau kesedihan. Itu adalah kehancuran total. Pria yang ia tiduri setiap malam, pria yang ia bangunkan dengan sarapan hangat, pria yang namanya selalu ia sebut dalam doanya, baru saja melabelinya dengan hinaan terburuk di depan semua orang yang mereka kenal. Ia menatap wajah Bayu yang masih dipenuhi amarah, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Nihil. Yang ada di sana hanyalah monster yang diciptakan oleh kebohongan ibunya. Melihat Arina yang terdiam 1000 bahasa, Ibu Ratna merasa di atas angin. Kemenangan sudah di depan mata. Ia harus segera melancarkan serangan terakhir untuk memastikan menantunya itu hancur sehancur-hancurnya, tanpa ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Dengan langkah angkuh,
Ia mendekati Bayu dan mengelus punggung anaknya. Sabar, nak. Ikhlaskan saja wanita seperti ini. Ternyata dia bukan hanya pengkhianat, tapi juga ular licik yang menggerogoti hasil jerih payahmu. Serunya, sengaja mengeraskan suara agar semua orang mendengar. Ia kemudian berbalik menatap Arina dengan tatapan penuh kebencian. Bukan hanya itu. Kalian semua harus tahu. Wanita ini juga seorang pencuri. Tuduhan kedua itu meluncur seperti anak panah beracun. Beberapa tamu terkesiap. Situasi menjadi semakin panas. Dia bukan hanya mencuri hati pria lain, tapi juga mencuri uang suaminya sendiri. Lanjut Ibu Ratna berapi-api. Ia mulai merangkai cerita bohong yang terdengar begitu meyakinkan. Kalian tahu, anakku Bayu ini pekerja keras. Siang malam dia banting tulang mengurus perusahaan. Sedikit demi sedikit dia kumpulkan uang, dia simpan di rumah untuk masa depan. Dia ingin membahagiakan istrinya. Tapi apa yang dia dapat? Uangnya selalu hilang. Sedikit demi sedikit, lenyap tak berbekas. Ibu Ratna menunjuk lurus ke wajah Arina. Dan inilah pelakunya. Dia, dengan semua kemewahannya, merasa uang simpanan suaminya tidak ada artinya. Dia ambil uang itu untuk foya-foya, untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya di luar sana. Kebohongan itu begitu sempurna, karena ia memanfaatkan citra Arina yang kaya raya. Di mata orang-orang yang iri, cerita itu terdengar masuk akal. Tuduhan kedua inilah yang justru menjadi cambuk bagi Arina. Jika tuduhan perselingkuhan membuatnya hancur, tuduhan pencurian ini justru membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Amarah. Amarah yang dingin dan membara. Karena ia tahu persis siapa pencuri yang sebenarnya. Ia ingat rekaman CCTV di ponselnya. Ia punya bukti. Kekuatan mulai menjalari tubuhnya yang tadi terasa lemas. Ia hendak berdiri, hendak membongkar semuanya. Cukup bualanmu, Bu. Aku punya bukti siapa pencuri sebenarnya di rumah ini. Desis Arina, suaranya rendah namun tajam. Namun, perkataannya tidak pernah sampai ke telinga Bayu. Suaminya itu sudah termakan sepenuhnya oleh cerita ibunya. Kata-kata, hasil jerih payahmu, dan uang simpananmu, yang diucapkan ibunya telah menyulut egonya yang rapuh. Ia merasa menjadi korban, pria malang yang dikhianati dan dicuri oleh istrinya sendiri. Pandangan matanya yang kalap menyapu meja makan. Matanya berhenti pada sebuah mangkuk porselen putih yang masih mengepulkan uap. Sup krim jagung kental, hidangan pembuka favoritnya yang khusus Arina siapkan untuknya. Dalam sekejap, semua akal sehatnya hilang. Didorong oleh amarah yang membabi buta dan bisikan iblis dari ibunya, ia menyambar mangkuk itu. Bayu, jangan, teriak salah seorang paman, mencoba bangkit dari kursinya. Tapi semuanya terlambat. Dengan satu gerakan cepat dan kejam, Bayu melangkah ke arah Arina dan menumpahkan seluruh isi mangkuk itu tepat di atas kepala istrinya. Piar! Mangkuk porselen itu kemudian ia lemparkan ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Cairan panas dan kental itu langsung membasahi rambut, wajah, dan gaun sutra Arina. Sensasi panas yang menyengat menjalar di kulit kepalanya, namun rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa hina yang membakarnya hidup-hidup. Butiran-butiran jagung lengket menempel di pipi dan bulu matanya. Kuah sup yang kental menetes perlahan dari ujung dagunya, jatuh ke gaun mahalnya, meninggalkan noda kuning yang menjijikan. Seluruh ruangan hening senyap. Para tamu menatap dengan mulut ternganga, horor terlukis jelas di wajah mereka. Ibu Ratna tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang keji. Bayu berdiri terengah-engah, tangannya gemetar, dadanya naik turun. Ia menatap Arina yang kini basah kuyup dan kotor, dan ia merasa puas. Di tengah isak tangis dan tatapan ngeri para tamu, Bayu berteriak, dasar istri tidak tahu diri dan pencuri. Rasa panas sup yang menjalar di kulitnya tidak sebanding dengan rasa sakit di hati Arina. Saat itulah, sesuatu di dalam dirinya mati. Cinta, harapan, dan kesabarannya lenyap seketika, menguap bersama uap panas dari sup di kepalanya. Dan bersamaan dengan kematian itu, sesuatu yang baru lahir. Sesuatu yang dingin, keras, dan tak kenal ampun. Tidak ada air mata. Tidak ada isak tangis. Arina hanya diam, membiarkan sisa-sisa sup menetes dari rambutnya ke lantai marmer yang dingin. Kepalanya tertunduk sejenak, bukan karena malu atau takut, tetapi seperti seekor singa betina yang sedang mengumpulkan kekuatan sebelum menerkam mangsanya. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, hingga suara tetesan sup ke lantai terdengar, seperti dentuman jam. Semua orang menunggunya hancur, menunggunya meraung, menangis, atau memohon. Tapi Arina tidak melakukan semua itu. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Semua orang yang menatap matanya sontak menahan napas.
Api cinta dan kelembutan yang dulu selalu terpancar dari sana telah padam total. Berganti dengan kobaran api yang lain, api yang dingin membeku laksana es kutub. Tatapannya kosong, namun tajam menusuk, membuat siapapun yang melihatnya merasa gentar. Bayu, yang tadinya merasa menang, kini mundur selangkah tanpa sadar. Senyum di wajah Ibu Ratna perlahan memudar, berganti dengan firasat buruk. Dengan gerakan yang tenang dan disengaja, Arina mengusap wajahnya dengan punggung tangannya, menyingkirkan kuah kental yang menghalangi pandangannya. Ia tidak peduli pada penampilannya yang kacau balau. Ia mengabaikan bisikan-bisikan para tamu. Ia mengabaikan tatapan ngeri dan kasihan. Fokusnya hanya satu. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Layar ponsel itu sedikit basah, tapi masih berfungsi. Jari jemarinya yang lentik, yang biasanya ia gunakan untuk menandatangani kontrak miliaran, kini menari di atas layar dengan kecepatan dan ketepatan yang mematikan. Ia menekan ikon panggilan. Panggilan pertama tersambung. Ia mengaktifkan mode pengeras suara, agar semua orang di ruangan itu bisa mendengar. "Halo, Pak Johan, selamat malam. Maaf mengganggu," sapanya dengan suara yang datar dan tanpa emosi. "Selamat malam, Bu Arina. Ada yang bisa saya bantu?" jawab suara seorang pria dari seberang. "Saya mau Anda siapkan surat gugatan cerai atas nama suami saya, Bayu Pratama, sekarang juga," kata Arina. Pernyataan itu seperti bom yang meledak di tengah keheningan. Bayu dan Ibu Ratna membelalakan mata. "Alasannya?" tanya pengacara itu. 2. Pertama, tuduhan palsu perselingkuhan di depan umum. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga. "Saya punya lebih dari 50 saksi mata di sini," lanjut Arina sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh tamu, yang langsung salah tingkah. "Saya mau suratnya sudah ada di meja saya besok pagi. Dan satu lagi, tolong bawa tim Anda ke alamat rumah saya sekarang. Ada beberapa dokumen yang perlu Anda eksekusi dan saksikan malam ini juga. Segera." Arina menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia tidak berhenti. Jarinya langsung menekan nomor kedua. "Rina, ini saya," katanya pada asisten pribadinya. "Baik, Bu. Ada instruksi?" jawab suara sigap dari seberang. "Tarik semua aset perusahaan yang didelegasikan atas nama Bayu Pratama. Batalkan posisinya sebagai direktur efektif per detik ini. Semua inventaris kantor atas namanya, sita. Bekukan semua kartu kredit korporat dan fasilitas mobil atas namanya. Cabut aksesnya ke semua rekening perusahaan. Saya mau laporan eksekusinya di email saya dalam 1 jam. Perintah Arina, setiap katanya tajam dan tak terbantahkan. Wajah Bayu kini pucat seperti mayat. Ia membuka mulutnya, ingin protes, tapi tidak ada suara yang keluar. Arina melanjutkan ke panggilan ketiga, panggilan terakhir. "Pak Agung, Kepala Keamanan, selamat malam. Ini Arina dari Blok C nomor 1, sapanya." "Siap, Bu Arina. Ada masalah?" "Ya. Tolong kirimkan 2 petugas terbaik Anda ke rumah saya sekarang juga. Ada 2 penyusup yang harus segera diusir dari properti saya. Mereka berpotensi melakukan kekerasan dan perusakan aset." Ibu Ratna akhirnya menemukan suaranya kembali. "Penyusup? Siapa yang kamu maksud penyusup?" "Hah? Ini rumah anakku," pekiknya histeris. Arina akhirnya menatap mertuanya itu, sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Ia mematikan teleponnya dan meletakkannya dengan pelan di atas meja. Bayu akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski terbata-bata. "Arina, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila? Mengusir ibuku? Mengusir aku? Ini juga rumahku," teriaknya, mencoba mengembalikan keberaniannya. Arina tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang getir dan penuh hinaan. "Rumahmu?" tanyanya pelan, namun setiap suku katanya terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia bangkit dari kursinya. Gaunnya yang kotor dan rambutnya yang lepek tidak mengurangi sedikitpun aura kekuasaan yang kini memancar darinya. Ia terlihat seperti seorang ratu yang bangkit dari pengkhianatan, siap menjatuhkan titah kematian. Bayu, setelah semua ini, kamu benar-benar tidak pernah tahu apa-apa, ya?" Ia berjalan pelan mengitari meja, tatapannya menyapu wajah Bayu dan Ibu Ratna yang ketakutan. "Kalian pikir, pesta malam ini untuk siapa? Untuk keluarga? Bukan." Ia berhenti tepat di depan mereka berdua. "Mari kita semua belajar sedikit tentang kepemilikan aset malam ini." Belum sempat gema dari kalimat terakhir Arina memudar, suara langkah kaki yang tergesa namun mantap terdengar dari arah pintu depan. 2 orang pria berpenampilan necis dalam setelan jas gelap,
diikuti oleh seorang wanita muda yang membawa tas kerja tebal, masuk ke dalam ruangan. Mereka adalah tim dari firma hukum Johan Orekan. Pak Johan, seorang pengacara parubaya dengan wajah tegas, melangkah maju dan mengangguk hormat pada Arina, sama sekali tidak terpengaruh oleh penampilan kliennya yang berantakan. Kehadiran mereka yang begitu cepat dan profesional mengubah atmosfer ruangan secara drastis. Ini bukan lagi pertengkaran keluarga, ini adalah pengambil alihan aset secara legal. Para tamu yang tadi berbisik-bisik kini terdiam, menyadari bahwa mereka akan menjadi saksi sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka adalah penonton di pengadilan dadakan yang digelar oleh Arina. "Selamat malam, semuanya," sapa Pak Johan dengan suara tenang namun berwibawa, matanya menyapu seluruh ruangan. "Saya di sini atas permintaan klien saya, Ibu Arina Wijayanti." Arina memberikan isyarat dengan anggukan kecil. Asisten Pak Johan segera membuka tas kerjanya di atas sebuah meja yang telah dibersihkan oleh pelayan, mengeluarkan beberapa map dokumen yang tersusun rapi. Suara kertas-kertas tebal yang diletakkan di atas meja kayu itu terdengar begitu keras di tengah keheningan. "Kita mulai dari yang paling dasar," ucap Arina, suaranya kembali datar dan dingin. Ia mengambil map pertama. Di sampulnya tertulis dengan jelas, sertifikat hak milik. Ia membukanya, mengeluarkan selembar kertas berharga berwarna kehijauan dengan lambang Garuda di atasnya. Ia berjalan menghampiri Bayu, yang menatapnya dengan pandangan kosong, antara tidak percaya dan ketakutan. Arina menyodorkan sertifikat itu tepat di depan wajah suaminya. "Baca. Baca nama yang tertera sebagai pemilik tunggal," perintahnya. Tangan Bayu gemetar saat ia mencoba fokus pada tulisan di sana. Tertera dengan jelas, diketik rapi, "Pemilik, Arina Wijayanti." Di bagian bawah, tertera tanggal pembelian, 15 Mei 2020. 2 tahun penuh sebelum pernikahan mereka dilangsungkan. "Rumah ini, tanah ini, setiap ubin marmer yang kau injak, dan setiap dinding yang menaungimu dari hujan, kubeli lunas dengan uang hasil kerjaku sendiri, jauh sebelum aku mengenalmu," jelas Arina, suaranya membelah keheningan. Tapi kamu selalu bilang ini rumah kita," lirih Bayu, suaranya nyaris tak terdengar. Penyangkalannya begitu lemah, begitu menyedihkan. Arina tersenyum sinis. "Aku bilang begitu agar kamu, sebagai suamiku, punya harga diri di depan keluargamu. Aku mencoba mengangkat derajatmu. Ternyata, aku salah telah memberikan kehormatan pada orang yang tidak pantas." Ia kembali ke meja dan mengambil map kedua, aset kendaraan. Satu persatu ia mengeluarkan BPKB dari dalamnya. Pertama, BPKB sedan sport biru metalik yang baru ia berikan pada Bayu kemarin pagi. Ia melemparkannya ke atas meja. "Hadiah ulang tahunmu. Atas nama, Arina Wijayanti." Kedua, BPKB SUV hitam gagah yang setiap hari Bayu pakai untuk pamer di depan teman-temannya. Ia melemparkannya lagi. "Mobil kesayanganmu. Atas nama, Arina Wijayanti." Ketiga, BPKB mobil kota mungil yang biasa dipakai Ibu Ratna untuk pergi arisan dan berbelanja. Ia melemparkannya juga. "Fasilitas untuk ibu mertua tercinta. Atas nama, Arina Wijayanti." Setiap BPKB yang mendarat di meja terasa seperti pukulan palu godam bagi Bayu dan ibunya. "Semua itu hanyalah fasilitas yang kupinjamkan. Bukan milikmu. Dan malam ini, semua fasilitas itu resmi kucabut." Napas Ibu Ratna terdengar berat, ia mencengkeram lengan putranya. Tapi Arina belum selesai. Ia mengambil map terakhir, yang paling tebal. Akta pendirian perusahaan. Ini adalah pukulan pamungkasnya. "Dan sekarang, untuk mahakaryamu, Bayu. Perusahaan yang selalu kamu bangga-banggakan, yang kamu sebut hasil kerja kerasmu," kata Arina sambil membuka akta notaris itu. Ia menunjukkannya kepada semua orang. Pasal 4, tentang modal dan kepemilikan saham. Nama, Arina Wijayanti. Jumlah lembar saham, 1000, setara dengan 100% kepemilikan. Ia kemudian membalik ke halaman lampiran struktur organisasi. "Dan ini posisimu, Bayu Pratama. Direktur. Sebuah jabatan, seorang karyawan, yang bisa kupecat kapan saja aku mau. Gajimu setiap bulan, bonus-bonus besar yang kau pakai untuk mentraktir teman-temanmu, perjalanan bisnis mewahmu, semua itu berasal dari kemurahan hatiku, bukan hakmu." Bayu akhirnya luruh. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk di kursi, menatap kosong ke depan. Dunianya, identitasnya, kebanggaannya, semua hancur lebur dalam hitungan menit. Setelah membongkar semua kepemilikan hartanya, Arina beralih ke tuduhan terakhir. "Dan untuk fitnah paling keji malam ini," katanya sambil menatap tajam Ibu Ratna yang gemetar hebat.
tentang tuduhan pencurian. Arina mengeluarkan kabel dari tas asistennya dan menyambungkan ponselnya ke televisi layar lebar di dinding ruang makan yang tadi digunakan untuk menampilkan tayangan slide foto keluarga. Beberapa detik kemudian, layar televisi itu menyala, menampilkan sudut pandang dari sebuah kamera tersembunyi. Ruang kerja pribadi Arina. Para tamu menahan napas. Arina mempercepat rekaman, melewati malam yang kosong dan pagi yang sibuk, hingga berhenti di satu titik, siang hari kemarin. Di layar, sosok Ibu Ratna muncul. Ia masuk ke dalam ruangan, celingukan seperti maling. Ia mendekati meja kerja Arina, membuka laci, dan dengan tangan gemetar namun cepat, mengambil beberapa gepok uang 100 ribuan, lalu memasukkannya ke dalam tas tangannya. Rekaman itu begitu jernih. Setiap gerakannya terekam sempurna. Tidak ada audio, tapi visualnya sudah cukup untuk menceritakan segalanya. Ibu Ratna menjerit pelan, wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Tidak, itu tidak benar, itu rekayasa. Pekiknya lemah. Tapi tidak ada seorang pun yang percaya. Bukti itu terlalu telak, terlalu memalukan. Tepat saat rekaman itu berakhir, dua orang pria tinggi tegap berseragam keamanan masuk ke dalam rumah. Mereka berdiri di dekat pintu, menunggu perintah. Kehadiran mereka adalah titik terakhir dari drama malam itu. Arina mematikan layar televisi dan berbalik menghadap dua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Tatapannya sedingin es, tanpa belas kasihan sedikitpun. Rumah ini, mobil ini, bahkan baju mahal yang kalian pakai, semuanya dibeli dengan uangku, ucapnya dengan penekanan di setiap kata. Ia menunjuk ke arah pintu keluar. Sekarang, keluar. Perintah Arina yang singkat dan tegas itu menggantung di udara, memecah keheningan yang tegang. Bayu dan Ibu Ratna masih terpaku di tempat mereka, seolah kaki mereka terpaku ke lantai marmer. Wajah mereka adalah kanvas dari keterkejutan, penyangkalan, dan kepanikan yang luar biasa. Dua petugas keamanan yang berdiri tegap di dekat pintu depan melangkah maju serempak. Gerakan mereka mantap dan profesional, siap melaksanakan perintah. Para tamu undangan, yang tadinya adalah keluarga, kini telah berubah menjadi penonton pasif. Mereka membuang muka, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka, atau menatap piring kosong di hadapan mereka. Tak ada satupun yang berani menatap langsung ke arah Bayu atau Ibu Ratna. Mereka yang tadinya dihormati sebagai tuan rumah, kini menjadi pesakitan yang akan diusir. Kenyataan akhirnya menghantam Ibu Ratna dengan kekuatan penuh. Topeng keangkuhannya hancur berkeping-keping, digantikan oleh keputusasaan yang telanjang. Ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan, ia menjatuhkan dirinya ke lantai, bersimpuh di kaki Arina. Ia merangkak, mencoba memegang ujung gaun Arina yang kotor oleh sup. Arina, nak, maafkan ibu, isaknya, kali ini dengan air mata sungguhan yang membasahi wajahnya yang penuh keriput. Ibu hilaf, nak. Ibu hanya cemburu melihatmu begitu sukses. Sementara anak ibu hanya ingin Bayu terlihat hebat. Maafkan ibu, jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana? Rengekannya terdengar begitu menyedihkan, sebuah pertunjukan penyesalan yang terlambat. Di masa lalu, pemandangan ini mungkin akan meluluhkan hati Arina. Tapi tidak malam ini, hati Arina telah berubah menjadi batu. Hilaf, balas Arina, suaranya tanpa getaran. Anda merencanakan ini, Bu. Anda menyiapkan bukti palsu, Anda menyewa saksi bayaran, dan Anda mencuri di belakang saya. Itu bukan hilaf, itu kejahatan. Air mata Anda tidak ada harganya lagi bagi saya. Ia menarik ujung gaunnya dari genggaman Ibu Ratna dengan sentakan pelan, seolah menyentuh sesuatu yang menjijikan. Melihat ibunya gagal, Bayu pun mencoba peruntungannya. Ia bangkit dengan sempoyongan, mendekati Arina. Wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata penyesalan. Arina, sayang, panggilnya dengan suara parau, menggunakan panggilan mesra yang kini terdengar janggal. Aku mohon, jangan begini. Ini semua salah paham. Aku hanya terlalu cinta padamu. Aku cemburu buta. Aku termakan omongan ibu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, hanya kita berdua. Lupakan semua ini, kita mulai lagi dari awal. Ia mencoba meraih tangan Arina, berharap sentuhan fisik bisa membangkitkan kembali sisa-sisa cinta di antara mereka. Arina mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah itu adalah api. Cinta? Desisnya. Kau menyiramku dengan sup panas di depan semua orang dan menyebutnya cinta? Kau memakiku pelacur dan menyebutnya cemburu? Kata, sayang, dari mulutmu sekarang terdengar seperti racun. Ia menatap lurus ke mata Bayu, tatapan mereka bertemu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak ada yang bisa dimulai lagi dari awal.
Bagian diriku yang mencintaimu, sudah kau bunuh malam ini. Arina tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memberikan isyarat anggukan kecil kepada dua petugas keamanan. Itu sudah cukup. Kedua petugas itu segera bergerak. Satu petugas memegang lengan Ibu Ratna yang masih meraung-raung di lantai, membantunya berdiri dengan paksa namun tanpa kekerasan. Petugas yang lain berdiri di samping Bayu. "Mari, Pak, Bu. Mohon jangan membuat keributan," ucap salah satu petugas dengan nada tegas namun sopan. Perlawanan mereka sia-sia. Ibu Ratna meronta-ronta, teriakannya yang histeris memecah keheningan. Bayu hanya bisa pasrah, tenaganya seolah terkuras habis. Ia berjalan seperti zombie. Mereka digiring melewati barisan para kerabat dalam sebuah walk of shame yang memalukan. Mereka melewati paman yang tadi memuji Bayu, melewati bibi yang tadi mengagumi kemewahan rumah. Kini, semua orang itu menunduk, tidak berani menatap mata mereka. Dihina, dihakimi, dan dibuang oleh keluarga mereka sendiri. Pintu utama yang megah terbuka, lalu tertutup di belakang mereka. Mereka terus digiring menuruni tangga teras, melewati taman yang terawat indah, menuju gerbang besi tempa yang tinggi. Dengan suara derit pelan, gerbang itu dibuka, hanya cukup untuk mereka berdua keluar. Begitu mereka melangkah ke aspal jalanan kompleks yang dingin, gerbang itu ditutup kembali. Bunyi klang yang keras saat grendel besi itu dikunci terasa seperti vonis akhir. Mereka kini resmi menjadi orang luar. Mereka berdiri termangu di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Bayu masih mengenakan kemeja pesta bermereknya, dan Ibu Ratna masih terbalut gamis mewahnya. Pakaian mahal itu tampak konyol dan tidak pada tempatnya di tengah kesunyian malam. Mereka tidak punya apa-apa lagi selain pakaian yang melekat di badan. Ponsel, dompet, kunci mobil, semuanya tertinggal di dalam. Keheningan di antara mereka pecah. Bukan oleh isak tangis penyesalan, melainkan oleh amarah. "Ini semua salahmu," desis Ibu Ratna, menatap putranya dengan mata menyala-nyala. Wajah sedihnya telah hilang, digantikan oleh kebencian murni. "Anak bodoh yang tidak bisa diandalkan. Seharusnya dari dulu kamu bisa mengendalikan istrimu. Seharusnya kamu bisa merebut hartanya. Kamu terlalu lemah." Hinaan itu menyadarkan Bayu dari keterpumurukannya. Selama hidupnya, ia tidak pernah membantah ibunya. Tapi malam ini, setelah kehilangan segalanya, ia akhirnya meledak. "Salahku? Ini semua rencana ibu," balasnya berteriak, suaranya menggema di jalanan yang sepi. "Ibu yang meracuni pikiranku setiap hari. Ibu yang menyuruhku meminta uang terus-menerus. Ibu yang membawa foto-foto sialan itu. Ibu yang menghancurkan hidupku." Pertengkaran hebat pun terjadi di sana, di bawah tatapan rembulan yang bisu. Mereka saling menyalahkan, saling memaki, melupakan status ibu dan anak. Cinta semu yang mereka banggakan kini telah menguap, menunjukkan wujud aslinya. Sebuah persekutuan serakah yang hancur saat sumber uang mereka menghilang. 6 bulan berlalu. Waktu, yang bagi sebagian orang menyembuhkan, bagi yang lain justru mengikis harapan hingga ke dasarnya. Di sudut kota yang berkilauan, di dalam gedung pencakar langit yang sama tempat ia pernah menatap senja dengan hati gundah, Arina kini berdiri dengan postur yang lebih tegap. Ruang kerjanya telah dirombak total. Dinding yang dulu berwarna krem yang lembut kini diganti dengan panel kayu gelap yang elegan, memancarkan aura kekuatan dan ketegasan. Pagi itu, ia baru saja menyelesaikan rapat dewan direksi, mempresentasikan strategi ekspansi global yang brilian dan berhasil mendapatkan persetujuan mutlak. Setelah Bayu disingkirkan dari perusahaan, Arina melakukan restrukturisasi besar-besaran. Ia memangkas posisi-posisi tak perlu yang dulu diisi oleh kroni-kroni Bayu, dan mempromosikan karyawan-karyawan berkompeten yang selama ini terpinggirkan. Hasilnya luar biasa. Efisiensi meroket, inovasi berkembang, dan keuntungan perusahaan pada kuartal terakhir memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah. Kehidupan pribadinya pun turut bersinar. Perceraiannya telah final beberapa bulan lalu. Ia tidak meminta sepeser pun dari Bayu, karena memang tidak ada yang bisa diminta. Semua adalah miliknya. Ia justru menemukan kebebasan yang telah lama hilang. Tawa renyahnya kini lebih sering terdengar di koridor kantor. Ia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, bergabung dengan kelas yoga di akhir pekan dan kembali menekuni hobi melukisnya yang terbengkalai. Lingkaran pertemanannya yang dulu menyempit karena tuntutan untuk menjadi istri yang baik, kini kembali terbuka lebar. Ia sering makan malam bersama sahabat-sahabat lamanya, berbagi cerita dan tawa hingga larut malam. Gurat-gurat lelah di wajahnya telah sirna, digantikan oleh cahaya ketenangan dan kepercayaan diri. Ia tidak lagi hidup untuk membahagiakan orang lain, ia hidup untuk kebahagiaannya sendiri. Terkadang,
Ia teringat malam mengerikan itu. Namun, rasa sakitnya telah memudar, berganti menjadi sebuah pelajaran pahit yang berharga. Ia tidak menyimpan dendam, karena dendam hanya akan memberatkan langkahnya. Ia hanya merasa lega telah terbebas dari parasit yang selama ini menghisap kehidupannya. Sementara Arina membangun kembali istananya lebih tinggi dari sebelumnya, di sudut kota yang lain, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau apak, Bayu dan Ibu Ratna sedang merasakan bagaimana rasanya hidup di puing-puing kehancuran. Mereka menyewa sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3 kali 3 meter. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas di sana-sini. Hanya ada satu kasur kapuk tipis di lantai yang mereka bagi berdua, dan satu kipas angin kecil yang berputar berisik, meniupkan udara panas yang sama. Kemewahan masa lalu kini hanya menjadi kenangan pahit yang menyiksa. Bayu, pria yang terbiasa mengenakan kemeja seharga jutaan dan menyetir mobil sport, kini harus menelan harga dirinya bulat-bulat. Tanpa ijazah yang mumpuni dan tanpa keahlian nyata selain menjadi direktur boneka, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi kuli bangunan di sebuah proyek apartemen di pusat kota. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah harus bangun, menyantap nasi dengan lauk seadanya, lalu berdesakan di dalam angkutan umum yang sesak menuju lokasi proyek. Sepanjang hari ia membanting tulang di bawah terik matahari, mengaduk semen, mengangkat batu bata, kulitnya yang dulu terawat kini menghitam dan kasar. Upahnya hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan dan makan sehari-hari. Rasa lelah yang mendera tubuhnya setiap malam tidak sebanding dengan rasa hina yang meremukan jiwanya. Ibu Ratna pun tak luput dari putaran roda karma. Wanita yang dulu jarinya dihiasi cincin berlian dan selalu dilayani, kini harus merasakan kerasnya bekerja. Ia menjadi buruh cuci panggilan, berkeliling dari satu rumah ke rumah lain di perkampungan itu, menawarkan tenaganya untuk mencuci dan menyetrika pakaian. Tangannya yang dulu halus kini melepuh dan kapalan karena deterjen murahan. Ia seringkali dimarahi majikan karena pekerjaannya kurang bersih atau setrikaannya kurang rapi. Setiap hinaan yang ia terima terasa seperti tamparan, karma atas kesombongannya di masa lalu. Hubungan ibu dan anak itu kini penuh racun. Tidak ada lagi percakapan hangat. Setiap interaksi mereka adalah pertengkaran. Ibu Ratna terus-menerus menyalahkan Bayu atas kebodohannya. Bayu, yang sudah muak, balas membentak ibunya karena keserakahannya. Mereka hidup bersama di dalam ruangan sempit itu bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan. Mereka saling membenci, namun terlalu takut untuk hidup sendirian dalam kemiskinan. Suatu sore yang terik, Bayu sedang beristirahat sejenak di lantai dasar proyek bangunannya. Ia menyandarkan tubuhnya yang pegal linu ke pilar beton yang kasar, meneguk air dari botol plastik lusuh. Pandangannya kosong menatap ke seberang jalan, ke sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Tiba-tiba, sebuah videotron raksasa di dinding gedung itu menyala, menampilkan sebuah iklan sampul majalah bisnis ternama. Jantung Bayu serasa berhenti berdetak. Di layar raksasa itu, terpampang wajah seorang wanita yang begitu ia kenal. Wajah Arina. Ia tersenyum penuh percaya diri, tatapannya tajam, memancarkan aura kesuksesan. Di bawah fotonya, tertulis sebuah judul dengan huruf kapital yang seolah mengejeknya, Arina Wijayanti, kisah di balik CEO terbaik tahun ini. Bayu terpaku. Ia menatap wajah mantan istrinya yang bersinar di atas sana, lalu menatap kedua tangannya sendiri yang kotor dan kapalan. Sebuah jurang yang tak mungkin terjembatani lagi terbentang di antara mereka. Keringat yang membasahi pelipisnya terasa dingin, dan penyesalan yang selama ini coba ia tekan, kini meledak di dalam dadanya, membakarnya tanpa ampun. Musim berganti. Kemarau panjang yang menyiksa berganti dengan musim hujan yang muram. Bagi Bayu dan Ibu Ratna, setiap tetes hujan yang jatuh terasa seperti tangisan langit yang meratapi nasib mereka. Kehidupan mereka tidak membaik, malah semakin terpuruk. Ibu Ratna kini sering sakit-sakitan. Batuk kering yang tak kunjung sembuh mengganggunya setiap malam, dan persendian di jari-jarinya yang kapalan terasa ngilu setiap kali udara dingin menusuk. Stres, gizi buruk, dan kerja keras yang tak biasa ia lakukan telah menggerogoti sisa-sisa kesehatannya. Mereka tidak punya uang untuk pergi ke dokter. Untuk membeli obat batuk generik di warung saja, mereka harus berpikir 2 kali. Bayu sendiri sudah tidak lagi bekerja di proyek bangunan itu. Proyeknya selesai, dan ia kembali menjadi pengangguran. Rasa putus asa yang pekat menyelimuti hari-harinya. Suatu sore, batuk Ibu Ratna semakin parah hingga membuatnya sesak napas. Di tengah kepanikan, Bayu mengobrak-abrik kaleng biskuit tempat mereka menyimpan uang. Kosong. Hanya ada beberapa keping koin receh. Didorong oleh keputusasaan, Ibu Ratna nekat. Ia pergi ke sebuah minimarket di ujung jalan besar, berpura-pura membeli sebungkus mie instan. Saat kasir lengah,
Tangannya dengan cepat menyambar sebotol obat batuk sirup dan beberapa lembar plester pereda nyeri, lalu memasukkannya ke dalam saku daster lusuhnya. Namun, aksinya tertangkap oleh kamera pengawas. Alarm berbunyi. Manajer toko yang galak segera menangkapnya, mencaci makinya di depan para pelanggan lain sebagai nenek maling tak tahu malu. Harga dirinya yang terakhir, yang coba ia pertahankan di tengah kemelaratan, kini hancur lebur menjadi debu. Ia hanya bisa menangis pasrah saat digiring ke pos satpam, menjadi tontonan warga. Beberapa minggu setelah kejadian memalukan itu, Bayu menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berharap pada pekerjaan normal. Ia menjual satu-satunya barang berharga yang tersisa, sebuah jam tangan lama yang ia sembunyikan, untuk membeli sebuah gerobak karung bekas. Setiap subuh, ia kini berkeliling kompleks-kompleks perumahan, memunguti botol plastik, kardus, dan apapun yang bisa dijual kembali. Ia telah menjadi seorang pemulung. Ia seringkali menutupi wajahnya dengan topi atau masker, agar tidak ada yang mengenalinya. Setiap dru mobil mewah yang lewat terasa seperti tamparan, mengingatkannya pada kehidupan yang telah ia sia-siakan. Di hari Sabtu yang cerah, di sebuah taman kota yang luas, sebuah panggung kecil telah didirikan. Spanduk besar bertuliskan, Yayasan Arina Wijayanti Berbagi, terbentang di belakangnya. Arina, dengan penampilan yang sederhana namun tetap anggun, sedang mengadakan acara amal tahunan yayasannya. Ratusan paket sembako dan amplop berisi uang tunai dibagikan kepada kaum duafa yang mengantre dengan tertib. Dari kejauhan, mendorong gerobaknya yang berderit, Bayu melihat keramaian itu. Ia melihat sosok Arina di atas panggung, berbicara dengan lembut melalui mikrofon, menebar senyum tulus yang dulu pernah menjadi miliknya. Hatinya terasa seperti diremas. Sebuah dorongan untuk berlari ke sana, untuk bersujud di kakinya dan memohon pengampunan, muncul begitu kuat. Namun, rasa malu yang luar biasa menahannya. Bagaimana ia bisa menunjukkan wajahnya yang kotor dan hina di hadapan wanita yang kini bersinar laksana malaikat itu? Ia membelokkan gerobaknya, bersembunyi di balik bayangan sebuah pohon besar, hanya bisa memandang dari kejauhan. Acara utama selesai. Para penerima bantuan mulai membubarkan diri dengan wajah gembira. Arina turun dari panggung, tidak langsung pulang. Ia mengambil beberapa paket sisa dan berjalan di sekitar taman, mencari jika ada orang yang belum kebagian atau terlalu malu untuk mengantre. Matanya kemudian menangkap sesosok pria kurus yang duduk meringkuk di samping gerobak karung, punggungnya menghadap keramaian. Pria itu tampak begitu putus asa. Hati Arina yang penuh ulas asih tergerak. Ia berjalan perlahan menghampiri sosok itu. Jantung Bayu berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia mendengar langkah kaki mendekat. Ia mengenali aroma parfum lembut itu, aroma yang tidak pernah bisa ia lupakan. Inilah akhir riwayatnya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan rambutnya yang gimbal menutupi wajahnya, pasrah pada nasib. Arina berhenti tepat di depannya. Bayu bisa melihat ujung sepatu hak rendahnya yang bersih. Ia menunggu teriakan, makian, atau mungkin sebuah tamparan. Tapi yang datang hanyalah keheningan, diikuti oleh suara lembut yang begitu ia rindukan, namun terdengar begitu asing. "Ini, Pak, semoga bermanfaat," kata Arina. Bayu perlahan mengangkat kepalanya sedikit, hanya cukup untuk melihat dari bawah rambutnya. Arina menyodorkan sebuah paket sembako dan sebuah amplop putih tebal ke arahnya. Tatapannya penuh dengan rasa iba, rasa kasihan tulus seorang manusia kepada manusia lain yang sedang kesusahan. Tidak ada kilat kebencian, tidak ada jejak kenangan. Yang paling menyakitkan, tidak ada tanda-tanda bahwa ia mengenali pria di hadapannya. Di mata Arina, ia hanyalah seorang pemulung tua tanpa nama. Seorang bapak yang tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Bayu menerima pemberian itu. Jari mereka nyaris bersentuhan, dan sebuah sengatan listrik seolah menjalari tubuh Bayu. Tapi Arina tidak merasakan apa-apa. Ia tersenyum tipis, senyum formal yang sopan, lalu berbalik dan berjalan dengan anggun menuju mobilnya yang sudah menunggu. Bayu terpaku, memegang paket sembako di pangkuannya. Ia menatap punggung Arina yang semakin menjauh, masuk ke dalam mobil mewah, dan menghilang di tikungan jalan, pergi dari hidupnya untuk selamanya. Saat itulah ia mengerti. Hukuman terberat untuknya dan ibunya bukanlah kemiskinan. Bukan pula kehinaan atau kerja keras. Hukuman terberat mereka adalah ini, dilupakan. Menjadi begitu tidak berarti hingga tidak dikenali lagi. Menjadi orang asing bagi wanita yang pernah menjadi dunianya. Di tengah taman kota yang ramai, Bayu akhirnya menangis. Bukan tangisan amarah atau penyesalan sesaat, melainkan tangisan seorang jiwa yang telah benar-benar kalah dan kehilangan segalanya, termasuk kenangan akan dirinya di mata orang yang paling penting dalam hidupnya. Dan itulah akhir yang paling memuaskan. Cerita,
Sup panas di hari raya, lebih dari sekadar kisah pembalasan dendam. Ia adalah sebuah perumpamaan modern yang syarat akan pelajaran hidup, terjalin dalam jalinan emosi yang kompleks antara pengkhianatan, martabat, dan keadilan. Melalui perjalanan tragis sekaligus membangkitkan dari sang protagonis, Arina, serta kejatuhan yang tak terelakkan dari para antagonisnya, Bayu dan Ibu Ratna, kita disuguhkan cermin untuk merefleksikan nilai-nilai fundamental dalam hubungan manusia. Pelajaran yang terkandung di dalamnya merentang dari pentingnya harga diri, kekuatan kemandirian, hingga hukum tabur tuai yang tak pernah ingkar janji. Kisah ini secara gamblang mengurai bagaimana kebaikan yang tak berbatas dapat menjadi bumerang, bagaimana kemandirian finansial berfungsi sebagai perisai sekaligus pedang, dan bagaimana hukuman terbesar bagi seorang penindas bukanlah penderitaan fisik, melainkan penyesalan abadi dan keterasingan dari dunia yang pernah mereka hancurkan. Salah satu pilar utama hikmah dalam cerita ini adalah pengajaran tentang dualitas kebaikan, yaitu bagaimana kebaikan yang tulus harus senantiasa diimbangi dengan batasan dan ketegasan yang kokoh. Pada awalnya, Arina mempraktikkan kebaikan dalam bentuknya yang paling murni dan tanpa pamrih. Ia mencurahkan segala sumber dayanya, materi, waktu, dan emosi, untuk membahagiakan suami dan ibu mertuanya. Ia membelikan mereka kemewahan, memfasilitasi gaya hidup mereka yang tinggi, dan bahkan rela mengecilkan perannya sendiri demi menjaga harga diri suaminya di mata publik. Dalam benaknya, kemurahan hati ini adalah perekat yang akan mengikat keluarganya dalam cinta dan rasa hormat. Namun, narasi ini menunjukkan sebuah realitas yang pahit. Kebaikan yang tidak disertai dengan batasan yang jelas seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Bagi Bayu dan Ibu Ratna, kemurahan hati Arina bukanlah anugerah yang patut disyukuri, melainkan sebuah sumber daya tak terbatas yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Mereka tidak melihatnya sebagai bentuk cinta, melainkan sebagai sebuah kewajiban dari Arina. Ini adalah pelajaran krusial bahwa dalam interaksi manusia, persepsi seringkali mengalahkan niat. Niat baik Arina tidak mampu menembus dinding keserakahan dan rasa berhak, entitlement, yang telah dibangun oleh suami dan mertuanya. Momen penyiraman sup panas menjadi klimaks yang brutal sekaligus titik balik pencerahan bagi Arina. Penghinaan tertinggi itu adalah buah dari kebaikannya yang naif. Ia disadarkan bahwa selama ini, ia tidak sedang membangun cinta, melainkan sedang membiarkan benalu yang perlahan menggerogoti harga dirinya. Di saat itulah, ia memahami bahwa menghargai diri sendiri adalah prasyarat mutlak untuk bisa dihormati oleh orang lain. Keputusannya untuk bangkit dan melawan bukan didasari oleh dendam semata, melainkan oleh sebuah kesadaran untuk merebut kembali martabatnya yang telah diinjak-injak. Hikmahnya jelas. Berbuat baik itu esensial, namun membiarkan kebaikan kita menjadi alat bagi penindasan orang lain adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Batasan yang sehat bukanlah tembok yang memisahkan kita dari cinta, melainkan pagar yang melindungi taman hati kita dari hama perusak. Pelajaran kedua yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan transformatif dari kemandirian finansial, terutama bagi seorang wanita. Dalam banyak narasi konvensional, kekuatan seorang istri seringkali digambarkan melalui kesabaran atau pengaruh emosionalnya. Namun, cerita ini dengan lugas menunjukkan bahwa di dunia modern, kekuatan finansial yang didukung oleh legalitas adalah bentuk pertahanan diri yang paling konkret dan efektif. Kekuatan Arina untuk membalikan keadaan dalam satu malam tidak datang dari argumen verbal atau permohonan belas kasihan. Kekuatannya datang dari fakta bahwa sertifikat rumah, BPKB mobil, dan akta perusahaan, semua pilar dunia yang disombongkan Bayu, tercatat mutlak atas namanya. Keputusannya untuk melindungi asetnya secara hukum, yang mungkin pada awalnya dianggap sebagai sebuah kehati-hatian biasa, ternyata menjadi senjata pamungkasnya. Bayangkan jika skenarionya berbeda. Jika Arina, atas nama cinta buta, menempatkan semua aset atas nama suaminya atau nama bersama. Ia akan terjebak dalam posisi yang lemah, dipaksa melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan hanya untuk memperebutkan apa yang menjadi haknya. Ia tidak akan bisa mengusir mereka dari rumahnya, ia tidak akan bisa memecat Bayu dari perusahaannya, dan ia mungkin akan berakhir sebagai korban yang tak berdaya. Namun, karena kemandirian dan kecerdasan finansialnya, ia mampu bertindak sebagai hakim sekaligus eksekutor bagi keadilannya sendiri. 3 panggilan telepon yang ia lakukan malam itu, kepada pengacara, asisten, dan kepala keamanan, adalah demonstrasi kekuatan yang nyata. Setiap instruksi yang ia berikan adalah palu godam yang meruntuhkan istana pasir yang dibangun Bayu dan ibunya di atas hartanya. Ini adalah sebuah pengingat kuat bahwa kemandirian finansial bukanlah tentang ego atau ketidakpercayaan pada pasangan, melainkan tentang pemberdayaan diri. Ia adalah jaring pengaman yang memungkinkan seseorang untuk berjalan tegak dan memiliki pilihan saat badai kehidupan datang menerpa. Lebih jauh, cerita ini mengupas secara mendalam tentang sifat korosif dari fitnah dan bagaimana kebenaran, meskipun terkadang lambat, pada akhirnya akan menjadi pemenang.
Ibu Ratna menggunakan fitnah sebagai senjata pemusnah massal. Ia tidak hanya menyerang Arina secara fisik, tetapi menyerang esensi dari karakternya, kesetiaan dan kejujurannya. Ia memahami bahwa menghancurkan reputasi seseorang seringkali lebih efektif daripada menghancurkan fisiknya. Dengan menyebar kebohongan tentang perselingkuhan dan pencurian, ia berhasil memanipulasi opini keluarga dan, yang paling fatal, meracuni pikiran anaknya sendiri. Untuk sesaat, senjatanya tampak berhasil. Arina terpojok, terisolasi, dan divonis bersalah tanpa pengadilan. Namun, cerita ini mengajarkan bahwa kebohongan memiliki pondasi yang rapuh. Bukti palsu yang ia ciptakan hancur berkeping-keping di hadapan bukti nyata yang tak terbantahkan, rekaman CCTV. Momen pemutaran rekaman CCTV di hadapan seluruh keluarga adalah simbol kemenangan mutlak kebenaran atas kebohongan. Teknologi menjadi saksi bisu yang mengungkap kebusukan yang tersembunyi di balik wajah manis dan air mata palsu Ibu Ratna. Hikmahnya berlapis. Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan fitnah untuk merusak. Kedua, dan yang lebih penting, jangan pernah meremehkan kekuatan kebenaran untuk membersihkan segalanya. Di era di mana informasi begitu mudah dimanipulasi, kebenaran yang didukung oleh bukti konkret adalah jangkar yang paling kuat. Pada akhirnya, fitnah yang dilontarkan Ibu Ratna tidak hanya gagal menghancurkan Arina, tetapi justru menjadi bumerang yang menghancurkan kredibilitas dan kehormatan dirinya sendiri hingga tak bersisa. Tentu saja, tema yang paling menggema dari awal hingga akhir adalah keniscayaan hukum karma atau tabur tuai. Cerita ini adalah sebuah studi kasus yang gamblang tentang bagaimana setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi yang setimpal. Kejatuhan Bayu dan Ibu Ratna bukanlah sebuah kutukan magis, melainkan hasil logis dari serangkaian pilihan buruk yang mereka buat. Keserakahan mereka membuat mereka buta terhadap ketulusan Arina. Rasa iri membuat mereka tidak mampu bersyukur. Keangkuhan mereka membuat mereka merasa berhak atas segala kemewahan tanpa perlu bekerja keras. Penghinaan yang mereka lakukan pada Arina di puncak kekuasaan mereka menjadi cikal bakal penderitaan mereka di titik terendah kehidupan. Mereka menabur angin fitnah dan menuai badai kehancuran. Mereka hidup sebagai benalu, dan ketika pohon inangnya memutuskan untuk memotong mereka, mereka jatuh ke tanah dan membusuk. Sebaliknya, perjalanan Arina juga menunjukkan sisi lain dari karma. Kesabarannya yang diuji hingga batasnya akhirnya membuahkan keberanian. Penderitaannya yang mendalam menjadi pupuk bagi pertumbuhan pribadinya yang luar biasa. Setelah melepaskan beban racun dalam hidupnya, ia tidak hanya kembali ke posisi semula, tetapi melesat lebih tinggi, lebih bersinar, dan lebih damai. Ini mengilustrasikan bahwa karma bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pembebasan dan ganjaran. Dengan memilih untuk menghargai dirinya sendiri dan menegakkan kebenaran, Arina membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih otentik. Pada akhirnya, hikmah yang paling menusuk dan memuaskan dari cerita ini terletak pada adegan penutupnya. Setelah semua penderitaan yang mereka alami, kemiskinan, kerja keras, penyakit, dan penghinaan publik, hukuman terbesar bagi Bayu bukanlah semua itu. Hukuman terbesarnya adalah saat Arina, sumber dari semua obsesi dan penyesalannya, berdiri di hadapannya dan tidak mengenalinya. Momen ketika Arina memberinya sedekah dengan tatapan iba seorang dermawan kepada orang asing adalah puncak dari kejatuhannya. Ia tidak hanya kehilangan harta, status, atau kenyamanan, ia telah kehilangan eksistensinya di mata orang yang pernah menganggapnya sebagai pusat alam semesta. Menjadi dilupakan, menjadi tidak terlihat, menjadi hanya sebutir debu dari masa lalu yang tak berarti, itulah neraka yang sesungguhnya. Ini adalah pelajaran pamungkas bahwa kekejaman terbesar yang bisa kita lakukan pada orang lain pada akhirnya akan mengarah pada pemusnahan diri kita sendiri, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara esensi, hingga kita menjadi hantu dalam penyesalan kita sendiri.